Dear friends in Indonesia, the School of the Vision is one of the three pillars the Lord has given to this fellowship to focus on in this new season of revival. The other two pillars are the global prayer and global media and publicity. As a fellowship, we have a mandate to awaken all laymen, the sleeping giant of evangelism, to join us, that together we can bring in the last great harvest before the return of our Lord and Savior Jesus Christ. We, as a fellowship, can only do this if we demonstrate God's power and authority in the marketplace and in the churches where we belong to. And the School of the Vision is that vehicle that the Lord has given us, which helps our members to come into the realization and the understanding that Christ in them, the hope of glory. It is only when laymen see members of this fellowship demonstrating God's power in the marketplace and in the churches that they will buy into the vision and run with it. The vision is not just for this fellowship, but it's for the whole world and the body of Christ. And therefore, it is very important for us as members of this fellowship to help all laymen, wherever we find them, to come to this realization and to help them to be baptized in the Holy Spirit and to operate in that power and authority that Jesus operated in 2,000 years ago. This we find in the book, The Ultimate Dimension, which our founder, Demos Shakarian, wrote, teaching us that we must come to that stage and that measure of Christ where we are one with God and where we operate just as Jesus operated 2,000 years ago. The time is now, and we cannot, as a fellowship, afford to waste any more time. Let us enroll in the School of the Vision. Let us get into the books of Demos Shakarian. Let us understand who we are in Christ. Let us know that we are the light of the world, and we, as members of this fellowship and members of the body of Christ, are to demonstrate God's power in the marketplace to bring solutions to the problems of this world. This is indeed a dying world. The time is now. Let us together arise and go. Let us, knowing that we have been empowered for service, join hands with all laymen, awakened by God's power to bring in that great harvest before the return of our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you, and I wish you a successful meeting. God bless you. Kita mulai, praise the Lord. Sungguh teman-teman, ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi kita semua. This is the day of the Lord has made for us as FGB MFI and Ladies of the Fellowship Indonesia, di mana kita melalui SOTV sore hari ini, kita akan bersama-sama menyimak dan mendengar kembali teman-teman dengan telinga seorang murid, with the ear of the learner, so we can understand what our fellowship is in the sight of God. Jadi apa sebenarnya panggilan kita, bagaimana kita dipersiapkan sebagai, kalau istilah Demos itu, as a prepared people, orang-orang yang dipanggil, dipilih dan ditetapkan untuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan, khususnya di hari-hari yang genting, critical time seperti saat-saat ini teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendaftar dan join. Ada 144 orang yang sudah mengisi Google Form, belum lagi yang akan hadir secara langsung pada malam hari ini. Seperti yang sudah disampaikan teman-teman sekalian pada sosialisasi minggu lalu, bahwa waktu kita hanya 1,5 jam, include terjemah Inggris Indonesia. Jadi please, kita tidak ada sambutan, pujian, kita sudah berdoa tadi 30 menit sebelumnya. Nanti setelah sharing oleh John Carrett dan Adam Teja, baru akan ada tanya jawab. Karena 1,5 jam ini akan direkam dan kita akan upload ke website kita atau ke YouTube teman-teman. Jadi please dijaga mic-nya. Lalu kalau boleh videonya terbuka jika bisa gitu ya. Kecuali teman-teman
terhalang untuk itu. Sekali lagi teman-teman, School of the Vision atau di Indonesia Strengthening of the Vision is not transfer of human knowledge or a kind of the religion, teman-teman. Tapi ini bersifat pewahyuan, revelation from the Holy Spirit sebagai akar kerohanian kita. Jadi kita dengar-dengaran, menyimak baik-baik teman-teman, sama-sama kita belajar dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Jadi untuk menyingkat waktu, saya akan serahkan kepada John Caret. Ada Charlotte. Hi my brother. Yeah, welcome. Hello, everybody. Halo semua. Oh, we love you so much. Praise Kami God. sangat mengasihi Anda semua. Puji Tuhan. Charlotte and I want to thank all of you for being in the school today. Saya bersama dengan Ibu Charlotte ingin mengucap syukur terima kasih kepada kehadiran Anda semua yang hadir saat ini di dalam SOTV. You are all like family to us. Anda semua bagaikan keluarga kami. So we'll come to your house and eat supper. Dan sama seperti kami disambut di rumah Anda untuk makan malam bersama. And they will wash the dishes afterwards. Dan sesudah itu bagian Anda untuk cuci piring ya. So hello from Texas. Jadi saya bawa kabar, katakan halo dari Texas. And we are excited to be with you today. Oh, kami sangat semangat sekali untuk bisa bersama-sama dengan Anda pada hari ini. You know, each one of you, and I talk to you individually. I talk to you individually. Dan sekarang saya sedang bicara kepada Anda masing-masing satu demi satu dari tiap pribadi yang hadir. I don't want to talk to you as a group. Saya tidak mau bicara kepada Anda secara keseluruhan sebagai kelompok. So I want to speak to each one of you. Tapi saya mau berbicara kepada Anda secara pribadi lepas pribadi. I'm going to make a prayer right now, Saya akan panjatkan doa saat ini. and I ask that you follow me in the prayer. Dan saya minta Anda ikuti saya di dalam doa. Boleh Anda ikuti dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia masing-masing. Heavenly Father, Bapa Surgawi, I thank you today aku mengucap syukur pada hari ini. Aku mengucap syukur hari ini for loving me so much Sebab Engkau amat mengasihi aku, that you sent your only Son, sehingga Engkau mengutus putra tunggalmu, Jesus Christ, Yesus Kristus, to die on a cross for me, untuk mati di atas kayu salib bagiku, individually for me. secara pribadi masing-masing untuk kami, pribadi lepas pribadi. And with his blood, Dan oleh karena darahnya, Jesus paid for my sins. maka Yesus telah membayar segala dosa-dosa saya. And invited me to be family with you, my Heavenly Father. Dan telah mengundang saya untuk menjadi keluarga bersama dengan Engkau, Bapa Surgawiku. Thank you for this grace. Terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan. I love you, Heavenly Father. Bapa Surgawi, saya mengasihimu. And I give myself to you. Dan aku mempersembahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Use me in the earth any way you want. Pakailah aku di bumi ini seturut dengan kehendak-Mu. And I give Jesus in me the freedom to express himself. Dan aku memberikan hak sepenuhnya kepada pribadi Yesus yang ada di dalamku untuk mengekspresikan dirinya sebebasnya. To express himself in love, Mengekspresikan, menyatakan dirinya di dalam kasih, and to express himself in power. dan mengekspresikan dirinya di dalam kuasa. Thank you, Heavenly Father. Terima kasih Bapa Surgawi. Amen. Amin. Now, the reason why I want to talk to each one of you individually today Alasannya mengapa saya ingin berbicara kepada Anda secara pribadi lepas pribadi pada hari ini. is because the Bible teaches us
Karena Alkitab mengajarkan pada kita that Christ in you is the hope of glory. bahwa Kristus di dalam engkau adalah pengharapan kemuliaan. What does that mean? Apa maksudnya? Apa artinya? That means that the way that you are made a Christian Berarti syarat pada saat Anda menjadi orang Kristen is when Christ comes in and inhabits your life. yaitu pada saat Kristus masuk dan dia tinggal, dia berkediaman di dalam hidup Anda. The presence of Jesus Christ in you Hadirat Yesus Kristus di dalam engkau, is what makes you a Christian. itulah yang menjadikan Anda seorang Kristen. And the presence of Christ in you Maka hadirat Kristus yang ada di dalam engkau gives him the freedom to bring his love and power to Indonesia. yaitulah yang memberikan kepada dia kemerdekaan untuk mendatangkan kuasa dan kasih-Nya pada Indonesia. Yesterday we were in Australia Kemarin kami ada di Australia and Jesus lived in people of Australia. dan Yesus juga hidup di dalam orang-orang yang ada di Australia. So that's how Jesus can go from country to country. Dengan cara demikianlah Yesus dapat pergi dari satu negara ke negara berikutnya And love the people there. dan mengasihi umatnya yang ada di situ. And remember that God the Father so loved the world that he gave his only son. Ya, ingat Bapa Surgawi begitu amat sangat mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. That God lives inside you. Tuhan yang sama itu hidup di dalam diri Anda. If you were not sure, Jikalau Anda belum yakin, when you prayed with me this morning, tadi baru saja saat Anda berdoa bersama dengan saya, Jesus came inside you. maka Yesus sudah masuk dan tinggal di dalam engkau. And now he lives from the top of your head to the bottom of your feet. Dan sekarang dia sedang tinggal di dalam dirimu mulai dari ujung rambutmu sampai ujung telapak kakimu. God in you. Tuhan di dalam engkau. When Adam and Eve walked in the garden in the book of Genesis, Saat Adam dan Hawa dia hidup di dalam taman Eden di kitab Kejadian, the Bible says that God walked with them in the garden. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan berjalan-jalan bersama dengan mereka di taman tersebut. But now God is in you. Tapi sekarang Tuhan ada di dalam engkau. And prepare yourself Maka persiapkanlah dirimu. because you're going to start doing funny things. Maka Anda akan mulai melakukan suatu hal-hal yang menarik, yang tak mungkin lucu. I received Jesus into my life Pada saat saya menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya, very close to Indonesia. di suatu tempat yang sangat dekat dengan Indonesia, It was in Vietnam. yaitu di negara Vietnam waktu itu. And I was there fighting with my men. Saya sedang di situ berperang dengan teman-teman saya, kawan-kawan saya, And I hated the enemy. dan saya membenci musuh saat itu. But there came a day when I thought I was going to die. Maka tiba di hari di mana saya pikir saya akan mati saat itu. And I prayed for the first time in my life to the Father. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidup saya berdoa kepada Bapa. And my prayer was very simple. Dan doa saya sederhana sekali. I said, Saya berkata, when I die, take me to heaven to be with you. saat aku mati nanti, bawa aku, ajak aku ke surga bersamamu. When I die, take me to heaven to be with you. Pada saat aku mati, bawalah aku masuk surga bersamamu. I didn't ask forgiveness for my sins. Saat itu saya tidak minta pengampunan atas dosa saya, Because no one told me that I was a sinner.
Karena tidak ada satu orang pun memberitahukan kepada saya bahwa saya seorang pendosa. And so I just said, take me to heaven when I die. Itu sebabnya saat itu saya hanya berkata, Tuhan bawa saya ke surga kalau saya mati. And the enemy was shooting at me. Saat itu di dalam perang, tentara musuh sedang menembaki saya. But as soon as I said that prayer, Tapi seketika saya ucapkan doa itu, I was all alone. No one was near me. tiba-tiba saya dapati saya sendirian, tidak ada lagi satupun pasukan musuh yang mengepung saya atau ada di dekat saya. And I felt someone pouring warm oil on my head. Di saat itu juga saya rasakan seperti ada seseorang sedang mencurahkan minyak yang hangat itu atas kepala saya. And it covered my body. Dan minyak itu mengalir menyeliputi tubuh saya. And as it would go down over my body, the fear of death left me. Dan saat minyak itu mengalir menyeliputi tubuh saya, maka takut akan kematian itu juga meninggalkan diri saya. And I heard 3 words that changed my life. Saat itu saya mendengar 3 patah kata yang mengubah hidup saya. Jesus Yesus is adalah Lord. Tuhan. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. When I heard those words, Pada saat saya mendengar perkataan itu, the revelation of those words came into my life. maka pewahyuan dari perkataan tersebut masuk dalam hidup saya. And I realized Dan saya sadari saat itu that Jesus was not only my Lord, bahwa Yesus bukan hanya sekedar menjadi Tuhan saya, but he was the Lord of those that were trying to kill me. tapi melainkan dia juga adalah Tuhan dari pasukan tentara yang mau membunuh saya. He is Lord of lords and King of kings. He is Almighty God. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dialah Allah Maha Kuasa. And when that oil came over my body, Saat minyak itu mengalir di sekujur tubuh saya, I had a change of heart. hati saya mulai mengalami perubahan. The enemy is shooting at me. Walaupun musuh masih menembaki saya, I am shooting back. dan saya lagi tembaki kembali musuh. One moment I hated them, Tadinya saya membenci mereka. but when this oil came on me, Tapi pada saat minyak itu turun atas saya, I could feel love coming out of me for the people that were shooting at me. saya bisa merasakan kasih itu mengalir keluar dari saya kepada orang-orang yang sedang menembaki saya itu. I was useless as a soldier. Mulai saat itu saya sudah nggak ada gunanya lagi sebagai pasukan. Now, just recently I had COVID and I went to the hospital. Baru-baru ini, belakangan ini saya terkena COVID dan saya diopname di rumah sakit. My doctor was from Vietnam. Dokter saya ternyata orang Vietnam. And then when I got out of the hospital, I went to rehabilitation hospital. Saat saya dibebaskan, sudah boleh bebas keluar dari rumah sakit itu, saya masuk rumah sakit khusus untuk rehabilitasi. And a young nurse taught me how to walk Dan and breathe. ada seorang perawat yang masih muda usianya mengajar saya bagaimana berjalan kembali, bernafas kembali, and get in and out of a car. dan bagaimana bisa keluar dan masuk sebuah mobil atau She might have been 25 years old, kira-kira usianya baru 25 tahun, and she was from Vietnam. dan juga perawat itu orang Vietnam. So, so while she was teaching me to get in a car, Lagi dia mengajarkan saya bagaimana caranya saya bisa kembali, bisa berjalan dan masuk ke mobil. I told her why I loved her nation so much. Saya sampaikan kepada perawat wanita itu betapa saya sangat mengasihi bangsanya.
because it was in her nation that I discovered the Lord Jesus Christ. Karena di dalam bangsa, pada saat ada di bangsa Vietnam, itulah saya menemukan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. And gave me love for all the Vietnamese. Dan sebagai gantinya dia memberikan saya kasih kepada semua orang Vietnam. Over there, they eat something every day called Nuc Mam. Dan di sana mereka ada makanan khususnya tiap hari yang itu namanya Nuc Nam. They mix it with all their food. Nuc Nam itu saus ya. Itu mereka campur, mereka aduk itu sebagai saus pokok, saus utama mereka dengan semua makanan yang mereka makan. And I asked her, I said, do you know what Nuc Mam is? Saya tanya kepada perawat saya, tahu nggak kamu Nuc Nam itu apa sih bahannya? And she went, oh, Dia bilang, oh, my family eats Nuc Mam 3 times a day. keluarga saya makan Nuc Nam 3 kali sehari. And I said, well, see, I've been to Vietnam and eaten Nuc Mam. Dan saya bilang, iya, lihat. Dari situ saya tahu, karena saya pernah ke Vietnam dan saya juga makan Nuc Nam. And she knew that my story was true. Dan dari situ perawat itu bisa membuktikan bahwa kisah yang saya sampaikan itu benar adanya. Bahwa saya ngalami And langsung. I discovered that God in me loves my enemies. Dan disitulah juga saya menemukan dan menyadari bahwa Tuhan yang ada di dalam diriku mengasihi musuh-musuhku. In business, Di dalam bisnis, dalam usaha, sometimes I would get phone calls from salesmen. kadang-kadang saya terima telepon dari para sales. And when I would hang up the phone, I would say, I love you. Dan sebelum saya tutup telepon salesman-nya, saya bilang, saya mengasihimu. I didn't say it. Tapi bukan saya ngomong, God in me said it. melainkan Tuhan yang ada di dalamku yang berbicara. It's a form of prophecy. Itu menjadi satu bentuk nubuatan. I can't control what God wants to do in me. Saya tidak bisa mengendalikan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam diri saya. Sometimes he wants to heal the sick. Kadang-kadang Tuhan mau menyembuhkan orang sakit. Sometimes he wants to cast out a devil. Kadang-kadang dia mau mengusir sebuah roh jahat. Sometimes he wants to speak words of prophecy over people. Kadang-kadang dia mau menyampaikan perkataan nubuatan atas umatnya. Sometimes, like this morning, he wants to make sure everyone can pray to receive Jesus as Lord. Kadang-kadang seperti tadi pagi, baru saja ini, Tuhan mau memastikan bahwa setiap pribadi dapat berdoa dan menerima Yesus sebagai Tuhan. And I'll tell you something that is funny. Saya beritahukan kepada Anda sesuatu yang lucu. Sometimes I shout out in my home, I love you. Kadang-kadang saya berseru dengan suara yang lantang di rumah saya mengasihimu. And my wife says, who are you talking to? Dan istri saya jawab begini, kamu tuh lagi ngomong sama siapa ya? I don't know, I didn't say it. Saya bilang, saya nggak tahu, bukan saya loh yang ngomong. And so it comes again, I love you. Dan tiba-tiba perkataan yang sama itu dengan suara yang lantang muncul lagi, aku mengasihimu. And Charlotte asked me, why do you love me? Charlotte balik dan tanya kepada saya, mengapa kamu mengasihiku? And I have to confess, I didn't say it. Dan saya ucapkan pengakuan sejujurnya, bukan saya yang ngomong ini. God in me loves you. Melainkan Tuhan yang di dalamku, dialah yang mengasihimu. But you can give me the kiss. Tapi boleh, kalau kamu mau cium aku, boleh. Now, God is not only going to love your enemies, Tuhan kita bukan hanya akan mengasihi musuh-musuh kita, but if you give him the freedom to express himself, tapi jikalau kau berikan kepada dia kemerdekaan untuk mengekspresikan dirinya, he will do miracles through you.
maka dia akan melakukan mujizat-mujizat melalui perantaranmu. He will heal the sick. Dia akan menyembuhkan orang sakit. He will cast out devils. Dia akan mengusir roh jahat. He will speak prophetic words over people. Dia akan menyampaikan pesan perkataan profetik kepada orang-orang lain. And he will invite people to come into a relationship with God. Dan dia akan mengundang pribadi-pribadi itu untuk masuk ke dalam suatu hubungan dengan pribadi dengan Tuhan. Now, this is what the prophet Joel was talking about. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel. He was one of the prophets 800 years before Jesus was born. Nabi Yoel itu hidup 800 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. And God was speaking through the prophet Joel. Dan Tuhan berbicara melalui perantaraan Nabi Yoel. And it says in chapter 2, Dikatakan di pasal 2, Yoel pasal 2, God says, "It shall come to pass afterward." maka sesudah itu akan terjadi. God says, "I will pour out my spirit on all flesh. Aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. And your sons and daughters will prophesy." Maka putra-putramu dan putri-putrimu akan bernubuat. That's in the Bible. Itu ada tertulis dalam firman Tuhan. And so I want every one of you to say, "My sons and daughters will prophesy." Saya ingin Anda semua ulangi sesudah saya. Putraku dan putriku akan bernubuat. And I don't want you to say, "Oh, John, but you don't know my son is so far away from God." Dan saya jangan sampai ada satu orang pun di antara Anda yang bilang begini, "John, kamu tuh nggak tahu tuh, putraku tuh masih jauh dari Tuhan, belum kenal Tuhan, masih jauh sama Tuhan." God's word will not return empty. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. It will accomplish the purpose for which it was sent. Melainkan firman Tuhan itu akan mencapai tujuannya seturut dengan perintah dengan perkataan Tuhan. That's in the book of Isaiah, Itu ada tertulis dalam kitab Yesaya. chapter 55, verse 11. Yesaya 55 ayat 11. Now, the reason why I know that scripture Alasannya mengapa saya tahu, saya hafal ayat itu. is because I want my sons and daughters to prophesy. Karena apa? Saya menginginkan putra dan putri saya bisa bernubuat. And I know God's word will not return empty. Dan saya tahu firman Tuhan, perkataan Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. If God promises it, Kalau Tuhan yang menjanjikannya, it is going to come to pass. maka itu pasti akan digenapi. And he goes on to say, Dan kemudian dilanjutkan lagi, dikatakan kembali, your old men. He was talking about Adam Teja. orang-orang tuamu, maksudnya Pak Adam Teja nih. He says, your old men will dream dreams. Orang tuamu akan melihat mimpi-mimpi. And your young men, this is John Thompson, your young men Dan para pemuda atau taruna-tarunanmu, ini maksudnya Pak John Thompson, will see visions. akan melihat penglihatan-penglihatan. Now, these are all ministry gifts. Ini semua adalah merupakan karunia-karunia pelayanan. Prophecy, Bernubuat, dreams, melihat mimpi, visions. penglihatan, These are all ministry gifts ini merupakan karunia-karunia pelayanan. by old men, by young men, and by our sons and daughters. Baik mulai untuk orang tua atau kaum lansia, atau untuk kaum muda atau para taruna, atau bahkan untuk anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan. Common, ordinary men and women. Yaitu orang-orang pria dan wanita, orang awam, orang biasa-biasa saja. And then the next line says, whoever calls on the name of the Lord will, through their ministry, will be saved.
Dan dikatakan ayat berikutnya dikatakan apa bagian berikutnya? Barang siapa yang berseru memanggil nama Tuhan melalui pelayanan mereka akan diselamatkan. Now, why am I saying this? Mengapa saya sampaikan ini? Because I'm talking to each one of you individually. Karena sekarang ini, saat ini saya sedang berbicara kepada Anda masing-masing satu persatu. Your God Tuhanmu walked with you all day long dia berjalan bersamamu sepanjang hari and brought you into this meeting right now. dan membawa engkau ke dalam pertemuan ini saat ini di SOTV ini. Just like I uncontrollably loved my enemies that were shooting at me, Sama seperti sebelumnya, saya tidak bisa menahan diri saya sehingga bahwa saya bisa mengasihi musuh saya yang sedang menembaki saya waktu itu. your God in you brought you into this meeting today. Bahwa hal yang sama sedang terjadi, bahwa Tuhan yang ada di dalam engkau sedang membawa engkau menghadiri pertemuan hari ini. Because God has to fulfill that scripture through the prophet Joel. Karena Tuhan harus menggenapi ayat yang ada tertulis dalam kitab Nabi Yoel itu. Your sons and daughters will prophesy. Putra dan putrimu, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. You will dream dreams. Engkau akan melihat mimpi. You will see visions. Engkau akan melihat penglihatan. And as you allow Jesus to express his love and power through you, Dan saat kau izinkan Yesus mengekspresikan kasih dan kuasanya melalui engkau, people will be saved. maka mereka akan diselamatkan. And I'm so thankful for the brother that said, it was John Thompson that said that we would learn more about the FGBMFI vision. Dan saya begitu berterima kasih pada John Thompson mengatakan bahwa dengan demikian kita akan bisa belajar lebih lagi mengetahui visi dari FGBMFI. FGBMFI and the Ladies of the Fellowship is a prophetic movement. Baik FGBMFI dan Ladies of Fellowship adalah suatu kegerakan profetik. So ladies, we're talking to you. Jadi kaum wanita, kami sekarang sedang berbicara kepada Anda. Christ in you wants to save the people around you. Kristus yang ada di dalam engkau mau menyelamatkan jiwa orang-orang yang ada di sekelilingmu. And how is he going to do that? Bagaimana caranya bisa dilakukan? He is going to do miracles through you. Maka dia akan melakukan mujizat demi mujizat melalui engkau. He is going to heal your neighbors. Dia akan sembuhkan tetanggamu. He is going to set them free from cancer and from other problems. Dia akan melepaskan mereka dari segala bentuk penyakit kanker ataupun masalah dan persoalan lainnya. He is going to use you as one of his disciples. Dia akan memakai engkau sebagai salah satu muridnya. And when people receive the impact of God's power and love, Dan saat orang menerima dampak dari kuasa dan kasih Tuhan, they will open their hearts to Jesus. di saat itulah mereka akan membuka hati mereka menerima Yesus. So this is why we've come together today. Untuk alasan itulah kita berkumpul bersama pada hari ini. For you to realize that you are the carrier of Christ. Untuk engkau menyadari bahwa engkaulah seseorang yang membawa Kristus di dalam dirimu. Let me say that again. Saya ulangi kembali. You carry Christ. Bahwa engkau membawa Kristus. And when Christ in you feels the need in people around you, he wants to touch them. Saat Kristus yang ada di dalam engkau merasakan ada suatu kebutuhan dari orang-orang yang ada sekitarmu, dan dia mau menjamah mereka. He wants to bring the power of God to bless their lives. Dia mau mendatangkan kuasa Tuhan untuk memberkati hidup mereka. In the past, that would be of a pastor or priest. Mungkin
Di masa lalu itu oleh seorang pastor atau seorang pendeta, but in the vision given to Demas Shakarian, namun di dalam penglihatan yang diberikan kepada Demos Sakarian, the same power that was given to pastors and priests now is given to you. kuasa yang sama yang telah diberikan pada hamba Tuhan, para pendeta, para imam saat ini sudah diberikan kepada Anda. You can lay hands on the sick and speak healing in the name of Jesus, and people will be healed. Anda bisa menumpahkan tangan atas orang sakit dan Anda perkatakan kesembuhan, maka jiwa-jiwa orang-orang itu akan disembuhkan. You can receive a prophetic revelation from God and speak it over your neighbor. Anda bisa menerima pewahyuan yang profetik dari yang berasal daripada Tuhan dan Anda perkatakan pada tetangga Anda. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, peace. damai sejahtera. And peace will come to your neighbor. Maka damai sejahtera itu akan datang kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. So you become the most important person in Indonesia. Maka dengan demikian Anda menjadi tokoh yang paling penting di Indonesia. Because God can come through you and bless the people. Sebab Tuhan dapat datang dan menyatakan dirinya melalui perantaranmu dan memberkati umatnya. I love the story of a lady in Africa. Saya sangat suka sekali kisah kesaksian mengenai seorang ibu yang ada di Afrika ini. She went through the same school. Dia mengikuti SOTV yang sama. It was being translated into French. Saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, But when she finished the classes tapi saat dia selesai mengikuti kelas-kelas itu, and she asked the Lord what he wanted her to do, dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan? he told her, Tuhan berkata kepadanya, go back to your nation, kembali ke bangsamu, go back to your tribe, pulanglah kembali ke sukumu, go back to your family, kembalilah engkau ke keluargamu, and cast out all the devils. dan usirlah semua roh jahat yang ada. And she did. Dan dia lakukan itu. Why did she do that? Kenapa dia lakukan itu? Because she understood that Christ lived inside her. Karena dia telah mengerti, dia telah memahami bahwa Kristus hidup di dalam dirinya. And that Christ inside her was more powerful than anything of the devil. Dan Kristus yang ada di dalamnya jauh lebih berkuasa dibandingkan apapun juga yang berasal dari si iblis. And she returned to her country and her tribe and her family. Dia saat dia kembali ke negaranya, ke sukunya, dan ke keluarganya. And she shared her testimony. Dia kemudian mulai membagikan kesaksiannya. And then she just said, in Jesus' name, I command every devil to come out of you. Go! Dan dia mulai berkata, di dalam nama Yesus aku perintahkan segala roh jahat yang ada itu keluar daripadamu. And every member of her family was set free. Dan saat itu juga, seketika itu juga setiap orang anggota keluarganya dilepaskan. Now, God has given each one of you that same power. Tuhan telah memberikan kepada Anda semua masing-masing kuasa yang sama. But the power is not for you to use as you want. Tapi kuasa itu bukan untuk Anda pergunakan, Anda pakai sesuka Anda atau semau Anda. Your job is to carry Christ. Melainkan bagian Anda, tugas Anda adalah untuk Anda membawa Kristus. And he will tell you when he wants to cast devils out. Dan Tuhan Yesuslah yang akan memberitahukan kepada Anda kapan saatnya dia ingin mengusir roh jahat itu. He will tell you when he wants to heal the sick. Dia akan memberitahukan kepada Anda kapan dia mau menyembuhkan orang-orang sakit. It might be someday he'll tell you when he wants to raise the dead.
Mungkin akan tiba harinya Tuhan akan berkata kepada Anda, inilah saatnya untuk kamu bangkitkan orang mati. That happened in my life. Itu pernah terjadi dalam hidup saya sendiri. I went with 80 children in my son's school. Saya pergi dengan 80 orang anak yang ada di sekolah anak saya. We went to a swimming pool on Saturday. Pada hari Sabtu saat itu kami semua pergi bersama-sama dengan anak-anak itu 80 orang ke sebuah kolam renang. 80 children were in the swimming pool. Ada 80 orang anak di dalam kolam renang itu. And nobody noticed when one of the boys drowned. Dan tidak ada satupun yang memperhatikan bahwa salah satu dari anak laki-laki yang ada itu sudah tenggelam. But when we finally discovered that he was on the bottom of the pool, two bigger boys went down and brought him up. Dan saat akhirnya kami temukan bahwa dia ternyata sudah ada di dasar kolam, ada dua orang anak yang lebih besar lagi akhirnya membawa dia keluar mengangkat dia keluar dari air kolam itu. He was already blue. Dan semua wajahnya, tubuhnya sudah membiru. No oxygen. Berarti sudah nggak ada oksigennya. He might have been under the water for 10 or 15 minutes. Mungkin sudah 10-15 menit lamanya di bawah di dalam air itu. And I remember they said, "Run and get the ambulance." Saya ingat mereka bilang, "Oh ya, cepat pergi panggil ambulans." And one of our group of parents cried out to God. Salah satu dari kelompok orang tua murid yang ada, dia berseru kepada Tuhan. And the prayer was this: Dan doanya ini, God, in the same way that you breathed life into Adam, we ask that you breathe life into this young boy. Tuhan, dengan cara yang sama Engkau telah menghembuskan nafas kehidupan itu kepada Adam. Kami minta supaya Engkau hembuskan nafas hidup kembali kepada anak ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And the young boy went, Dan anak itu, and he began to breathe. dia mulai bisa bernafas kembali. And he said, "Oh, my head." Dan dia bilang, anak itu, aduh kepalaku. He was full of water. Dia muntahkan air kolam itu. And the ambulance drivers came to where he was lying down. Dan pengemudi ambulans itu datang di mana anak itu sedang terbaring. And they looked at him and checked him very closely. Dan mereka lihat anak itu, mereka periksa dengan seksama. And they said, "This boy is normal. We can't take him to the hospital because he's normal." Dia bilang anak ini dalam keadaan 100% normal. Kita nggak perlu bawa ke rumah sakit karena dia dalam keadaan normal. And on Monday, he went to school and took a test. Dan pada hari Seninnya saat dia masuk sekolah, dia ada ulangan, ada ujian. And he made an excellent grade on his test. Dan nilainya sangat tinggi di dalam ujian itu. So I have seen the power of God's love. Jadi saya telah melihat secara langsung kuasa kasih Tuhan. And the power of God in me. Dan kuasa Tuhan yang ada di dalamku. To cause life to come forth. Yang membuat kehidupan itu memancar. Now I want to talk to each one of you. Kembali saya mau bicara kepada Anda masing-masing. That same God lives in you now. Tuhan yang sama itu saat ini ada, diam di dalam Anda. You do not have to ask him to come into your life. Anda sudah tidak perlu mengundang Tuhan masuk dalam hidup Anda lagi. We prayed earlier today. Karena tadi di pembukaan acara kita sudah berdoa dan mengundang Tuhan masuk. Jesus lives inside of you. Yesus sudah masuk dan dia tinggal di dalam dirimu. Just let him be free. Izinkan dia, berikan kepada Tuhan kemerdekaan, kebebasan sepenuhnya. To love your enemies. Untuk mengasihi musuh-musuhmu. And to do miracles through you. Dan untuk melakukan mujizat-mujizat melaluimu. I'm a pilot.
but the John Garrett adalah seorang pilot. Yes, I can fly an airplane. Ya, saya bisa menerbangkan pesawat. And one day my wife and I were flying our airplane. Dan suatu hari beliau bersama dengan istrinya sedang menerbangkan pesawatnya. I did not say I was a good pilot. Saya nggak pernah bilang saya pilot yang hebat loh. Saya bukan pilot yang ahli loh. Saya cuma bilang saya pilot bisa menerbangkan pesawat. And I flew into a cloud. Dan tiba-tiba saya dalam pesawat itu saya masuk ke dalam sebuah gumpalan awan. And it was a thunderstorm. Dan di tengah-tengah awan yang pekat itu ada badai, kilat dan guntur menyambar. And we were lost. Dan kami tersesat, kami kehilangan arah di tengah-tengah badai yang berkecamuk. So I said to my wife, Lalu saya bilang kepada istri saya, you pray kamu berdoa and I'll fly. dan saya yang terbangkan pesawat. And when she prayed in tongues, Pada saat Ibu Charlotte berdoa dalam bahasa roh, the clouds made tiba-tiba they separated. tiba-tiba awan itu mulai terbuka. And I could see the airport Dan saya now bisa below the airplane. saya bisa melihat ada bandar udara yang ada di bawah pesawat saya. And it was in beautiful sunshine. Dan ternyata di tempat itu matahari bersinar dengan terang. Dengan And all indah. we had to do was to circle down and land. Dan apa yang kita lakukan adalah masuk dalam pola menurun dan melingkari dan siap untuk mendarat. It was a miracle. Itu suatu mujizat. Charlotte and I live by miracles every day. Baik pada John Garrett dan istrinya Charlotte, mereka hidup oleh mujizat demi mujizat setiap harinya. Sometimes she prays, Kadang-kadang dia memuji Tuhan, sometimes I pray, kadang-kadang dia yang berdoa, kadang-kadang saya yang berdoa. but it's God that does the miracles. Tapi Tuhanlah yang melakukan, yang mengerjakan mujizat-mujizat itu. So tomorrow when you get out of bed, Jadi besok pagi saat Anda bangun tidur, don't forget you are a missionary. jangan lupa, camkan ini di pikiran Anda seorang misionaris. You are a disciple of the Lord Jesus Christ. Anda adalah murid dari Tuhan Yesus Kristus. So I encourage you, Saya dorong Anda, be a carrier of your Christ, your God. jadilah seorang orang yang membawa Kristusmu, yaitu Tuhanmu. And when he tells you to love your enemies or to minister a miracle, do it. Dan saat Tuhan perintahkan kepada Anda untuk mengasihi musuh-musuhmu atau melakukan suatu mujizat, lakukanlah. Now, Charlotte is going to pray for you right now. Dan Ibu Charlotte akan mendoakan Anda saat ini. I'm going to ask that she pray in tongues. Saya akan minta beliau berdoa dalam bahasa roh. And you can pray in tongues with her. Dan Anda dapat berdoa bersama-sama dalam bahasa roh bersama dengan beliau. And God will use you powerfully. Dan Tuhan akan pakai Anda dengan dahsyat. Go. Urarahayan dama aramasaya handai. Pray in tongues. Urak Masing-masing ayo kita berdoa dalam bahasa roh. rasaya tahandaya urasidia taramakanda. Urasaya tamasya taramakanda ya arawasaya handai. Jesus name. Hayatamakaya tamashandai. Yea, I will be glorified through you Ya, aku akan dipermuliakan melalui engkau. because you have said yes to me. Sebab engkau telah menjawab dan berkata ya kepadaku. You will carry my fire and my power. Maka engkaulah yang akan membawa apiku dan kuasaku. And through you, I can touch millions of people. Dan melalui perantaranmu, aku dapat menjamah jutaan manusia. You are answer to my prayer. Engkaulah yang merupakan jawaban dari doaku. I am Lord of the harvest.
Akulah Tuhan yang empunya tuayan ini. Signs, wonders, and miracles I Tanda-tanda do through you. tanda-tanda hewan, tanda-tanda mujizat, dan tanda-tanda ajaib aku lakukan itu melalui engkau. Thank you for being obedient to my Holy Spirit. Terima kasih karena engkau telah taat kepada Roh Kudusku. You are my laborers. Engkaulah para pekerjaku di ladang tuayan. I cannot go if you do not go. Aku tidak dapat pergi dan kalau engkau tidak pergi. Go, Pergilah, and I'll go with you. maka aku akan pergi menyertaimu. And I, your Lord God, will do Sebab akulah Tuhan Allahmu yang akan melakukan itu. accomplish all and more than you could ever ask or think. Dan aku akan mencapai dan melakukan lebih bahkan dari apa yang dapat kau pikirkan, Because of the minta. power of my spirit living in you. Itu semua oleh karena kuasa Rohku yang ada dan hidup di dalammu. So let me flow through you. Izinkanlah aku mengalir melalui engkau. Let me out of the cage. Bebaskanlah aku, janganlah kau tempatkan aku di dalam kurungan Of your heart. dari hatimu itu. Let me be free. Izinkan aku bebas, merdeka. I will use your hands. Maka aku akan memakai tanganmu. I will use your voice. Aku akan pakai suaramu. You will do my work. Maka engkau akan melakukan segala pekerjaanku. And I will be glorified. Dan aku akan dipermuliakan. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Well, you just had a conversation with God, Baru saja tadi yang Anda alami adalah suatu percakapan dengan Tuhan. and I want to close with the last chapter in the book of Mark. Saya akan akhiri dengan pasal terakhir dari kitab Markus. It's Mark 16, Markus 16, starting with verse 15. mulai ayat yang ke-15. And this is a command of the Lord to you today. Dan inilah perintah Tuhan kepadamu pada hari ini. Jesus says to you, Yesus sedang mengatakan ini pada Anda. go into all the world and preach the gospel to every creature. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. He that believes and is baptized shall be saved, but he that believes not shall be damned. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. And these signs shall follow you. Dan tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Jesus says, in my name, Menyertai engkau, yaitu orang yang percaya, maka Yesus berkata, di dalam namaku, you will cast out devils, kau akan mengusir setan-setan. and you shall speak in new tongues. Kau akan berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. If you take up a snake, Jikalau kau memegang ular, if you drink any deadly thing, dan sekalipun kami minum racun maut, it will not hurt you. mereka tidak akan mendapat celaka. You will lay hands on the sick, Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, and they shall be healed. dan orang itu akan sembuh. And in verse 20 it says, and they went forth Ayat 20-nya mengatakan, maka pergilah mereka and preached everywhere. dan memberitakan Injil ke segala penjuru. And the Lord Jesus working with them, Dan Tuhan Yesus turut bekerja dengan mereka, bersama mereka, confirming his word with signs following. dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. That means miracles. Berarti mujizat. From this moment, each one of you is carrying a miracle from God. Mulai saat ini, setiap pribadi yang ada di antara Anda membawa mujizat dari Tuhan. Not for yourself, Bukan untuk
diri Anda pribadi, You are a disciple of the Lord Jesus Christ. melainkan oleh karena Anda adalah murid dari Tuhan Yesus Kristus. And sometime tomorrow or the next week, he will show you who he wants you to give that miracle to. Dan pada waktunya mungkin besok atau mungkin minggu depan, Tuhan akan tunjukkan kepada Anda kepada siapa yang ingin engkau memberikan mujizat itu. And the next time we come together, Maka kali keesokan kalinya minggu depan saat kita berkumpul kembali dalam SOTV, I'm going to ask you for the testimony of the miracle during this very next week. saya akan meminta Anda memberikan kesaksian-kesaksian atas mujizat-mujizat yang terjadi sepanjang minggu ini. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus, go forth. pergilah. Yeah. Yes. Amen. Thank you. God bless Terima you. kasih, Tuhan berkati. Oke, thank you. Oke, kita applause teman-teman untuk sharing dari John Carrett. Terima kasih Bro Sandi and Charlotte, thank Pak you. John. Teman-teman, demikianlah John Carrett ketika sharing, lebih banyak kesaksian apa yang dialami dan menyampaikan sesederhana itu sebenarnya kalau ketaatan kita kepada Tuhan bisa kita persembahkan. Sebenarnya apa yang dia sharingkan itu ada di dalam buku The Vision Intensified, teman-teman. Ketika Demos bertanya, ketika dia berdoa kepada Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan pada saat itu, pada saat dia berdoa supaya Tuhan menjamah orang-orang, dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah orang-orang. Lalu Tuhan menjawab Demos, "Aku menunggumu." Demos, "Aku menunggumu," katanya gitu. Lalu Demos tanya, "Bagaimana Tuhan engkau menungguku?" katanya gitu ya. Berikanlah aku kuasamu, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku kemampuan, kata Demos. Lalu Tuhan sendiri yang menjawab Demos, "Anakku, aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi, karena aku sudah memberikan putraku yang tunggal kepadamu, aku sudah memberikan rohku kepadamu. Jadi yang kau lakukan adalah pergi, go," cuma itu teman-teman. Jadi mari teman-teman kita pergi untuk membawa kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu yang sudah dituliskan di dalam kehidupan kita. Ya, melalui strengthening of the vision ini diharapkan setiap kita, khususnya member daripada GBMFI dan Ladies of the Fellowship, itu membaca buku-buku daripada Demos. Seperti yang saya alami, sehingga roh saya menyala-nyala, karena saya tahu visi daripada Tuhan yang diberikan Demos itu adalah benar-benar yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau saudara-saudara membaca buku The Happiest People on Earth atau orang-orang terbahagia di dunia, salah satunya kita bisa melihat hubungan yang sangat dekat antara Demos dengan Tuhan. Dalam bisnisnya dia selalu mencari Tuhan, tanya Tuhan, apa Tuhan, bagaimana Tuhan. Dan ketika saya membaca di situ bagaimana dia seorang peternak yang pada saat itu sangat besar, perusahaan susu dan juga banyak ternaknya, dan ternyata lembu-lembunya satu saat kejangkitan penyakit tuberkulosis TBC, dan ketika diperiksa suspek, dan kalau kembali lagi orang-orang dari pemerintah itu datang dan tetap suspek, itu akan disembelih ratusan. Pada waktu dia tanya Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan ketika dia satu malam itu dia mendengar ada satu di radio itu ada satu pendeta Glove, itu dia mengatakan setiap penyakit itu bisa disembuhkan, didoakan. Dia langsung telepon pada pendeta itu, dan dia tanya, apakah itu juga termasuk untuk binatang? Apakah doa untuk kesembuhan itu juga bisa untuk ternak? Dan pendeta itu mengatakan, Tuhan yang menciptakan ternak-ternak itu, dia pasti bisa untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika diundang, pendeta itu bersama-sama Demos, di antara ratusan lembu yang sakit itu,
Mereka tengking dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuman-kuman TBC usir dalam nama Yesus. Dan ternyata saudara, kesaksian yang luar biasa sehingga membuat seorang FGB man, Demos Syakarian, bisa bersaksi di mana-mana bahwa Tuhan menyembuhkan lembunya itu. Oleh sebab itu, berdoalah karena Dia yang di dalam kita itu lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dunia. Dia, Jesus is in me, in you. Dan berdoalah bahasa roh. Sebab bahasa roh yang pertama, kita berbicara hikmat, Tuhan akan memberikan hikmat. Walaupun kita tidak tahu artinya, Dia akan memberikan pengertian hikmat apa yang harus dilakukan. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Ketika kita berdoa bahasa roh, membangun diri kita. Oleh sebab itu, ketika kita letih lesu, kadang-kadang pikiran kita buntu, kadang-kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa, doa bahasa roh. Dan di dalam kuasa Roh Kudus ada satu kesegaran. Dari dalam hatimu akan memancar aliran air sungai hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk apa yang Kau sudah berikan melalui School of the Vision pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu John dan Charlotte Tuhan. Dan pada minggu-minggu yang akan datang, biarlah pertemuan kami boleh makin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kami ada di Full Gospel ini. Dan biarlah Roh Kudus yang di dalam kami, yang lebih besar daripada apapun juga, memberikan hikmat kepada kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, apa yang harus kami lakukan. Dan kalau saat ini, malam ini, ada di antara kami dalam masalah, sakit penyakit, menghadapi jalan buntu, menghadapi kesukaran, di dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat segala kuasa-kuasa si jahat itu. Aku patahkan yang sakit oleh bilur-bilur Yesus. Sembuh engkau. Dan engkau yang terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan masalah, aku patahkan belenggu-belenggu itu. Dan terimalah saat ini kesembuhan daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun ke atas kita sekalian. Dan bahkan ada jalan keluar, ada kekuatan dan kemenangan. Karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Jadi teman-teman sekalian, minggu depan sekali lagi kita akan membaca buku di Ultimate Dimension. Mohon izin, nanti saya akan masukkan semua di dalam satu grup. Kita akan menjadi murid sungguh-sungguh melalui SOTV ini. Bertanyalah lebih dalam melalui membaca itu, nanti kita akan bisa bertanya lebih spesifik dan terbuka seluas-luasnya seperti yang terakhir ini kita bertanya kepada John Carrot, teman-teman. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.